Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Kami tim yang melayani berada di gereja, Bapak Ibu Saudara sekeluarga di rumah, dan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak mengurangi sedikit pun rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Di dalam ucapan syukur ada berkat, ada mujizat, ada perkara-perkara Tuhan yang ajaib yang dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu kami masih ada sampai sekarang Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
sembah, kami agungkan nama-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar Tuhan melihat kedalaman hati kita. Dan semua yang rindu menyembah Tuhan, katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat. Dan di dalam-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Dan di dalam-Mu Tuhan ada sukacita yang sejati dalam hidup kami. Haleluya. Oh, haleluya. Mari semua yang menyanyi, semua yang di rumah, memain musik sembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Engkau yang layak Tuhan. Kami angkat suara kami Bapa. Kami naikkan pujian sembah kami Tuhan. Haleluya, ada perkara yang ajaib di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur senantiasa. Haleluya. Haleluya. Kami butuh kekuatan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau selalu dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan, berkat kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya setiap saat kami mensyukuri, bahkan setiap pagi Tuhan Kau limpahkan kasih-Mu baru bagi kami Tuhan. Kami sungguh percaya ada mujizat di dalam setiap ucapan syukur kami. Ada kekuatan Tuhan yang baru dalam setiap ucapan syukur kami. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memampukan kami melampaui semuanya ini. Bahkan Tuhan di saat kami ibadah home service ataupun ibadah online Tuhan, kami tetap tidak mengurangi rasa sukacita kami. Tidak mengurangi Tuhan, hormat kami yang terbaik hanya bagi Engkau Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Bersama dengan seluruh pelayan altar dan seluruh keluarga kami masing-masing, kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu mendapatkan kekuatan dan sukacita yang diperbarui terus Tuhan, yang dari Engkau. Karena kami tahu sukacita surga itulah kekuatan kami yang sejati. Haleluya, kami siap memuji meninggikan Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Mari semuanya berkata sama-sama, amin. Sekali lagi katakan sama-sama, amin. Haleluya. Yang di rumah berikan salam pada kanan kirimu, keluarga, saudara, orang tua, anak, keluarganya berikan salam kanan kiri, katakan sukacita surga adalah kekuatan kita yang sejati. Katakan sekali lagi, sukacita surga adalah kekuatan kita yang sejati. Haleluya. Mari semuanya di dalam Tuhan kita bersukacita, di dalam nyanyian kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang berteduh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai. Amin, haleluya. Bersorak-sorak. Bersama-sama, hey, sukacita surga nyata amin. Semua bersukacita di dalam Tuhan. Katakan, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergerak. Terima sukacita. Haleluya, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan, dapat saksikan kasih-Nya, bukan badai. Mari katakan bersama-sama bersukacita. Haleluya, Kau ada dalam
Allah kita yang dahsyat. Sebab Dia satu-satunya sumber kebenaran dalam hidup kita. Dan kalau saudara dan saya percaya bahwa Dia adalah kebenaran sejati, kita pun percaya bahwa hidup kita sanggup dipulihkannya. Amin saudara, sanggup dipulihkannya. Haleluya. Mari bersuka cita, bertepuk tangan, bergerak, menari. Kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Amin. Katakan kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kebenaran, kebenaran. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Nyanyi dengan segenap hati, nyanyi dengan iman. Tuhan, hidupku tidak akan pernah sama. Tuhan memberkati masa depanku. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber segalanya. Kau kebenaran yang untuk bersinar, bersinar terang. Mari angkat tangan sama-sama. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Mari musik persembahkan sembah pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dan kita dengan segenap hati bersama-sama katakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Mari katakan semuanya dengan segenap hati. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan Yesus, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, kamu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama.
firman Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Engkau, aku haus akan Engkau. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
kepada Engkau Bapa, bahwa kami rindu, kami haus akan Engkau Bapa. Engkau buka hati kami, Engkau buka telinga kami, angan-angan kami Bapa, supaya kami boleh siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Setiap firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai kehidupannya, Engkau berikan ucapan kata-kata-Mu saja Tuhan yang keluar dari lidah mulut hamba-Mu Bapa. Sehingga setiap firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap dibentuk melalui firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat minggu seluruh sidang jemaat GBT Kalam Hidup, dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita masuk minggu keempat di bulan April ini, di mana selama bulan April ini kita membahas tentang bagaimana tantangan hidup sebagai orang benar. Dan pada akhir bulan ini kita akan tetap membicarakan tentang bagaimana kehidupan orang benar. Oleh karena itu mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang kelima. Kita ambil ayat yang paling terakhir, ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat 13. Saya akan bacakan ayat ini. Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, dengan perisai. Sekali lagi, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Beberapa minggu ini kita sudah membahas banyak hal tentang bagaimana ciri-ciri orang hidup di dalam kebenaran, bagaimana menjadi orang benar di hadapan Tuhan, bagaimana menempatkan diri sebagai hamba kebenaran Tuhan. Dan minggu yang terakhir ini kita tetap membahas tentang bagaimana kehidupan orang benar, tetapi secara khusus berkat yang akan diberikan kepada orang benar. Yang ingin mau saya tekankan di sini, berkat memang sesuatu yang paling disukailah, paling dicari oleh begitu banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini yang harus kita pahami bahwa berkat itu bukan tujuan utama dalam kehidupan kita, tetapi menjalani hidup sebagai orang benar di hadapan Tuhan itu adalah tujuan utama, fokus utama di dalam kehidupan kita. Kenapa saya berkata demikian? Alasannya karena kalau kita melihat kembali dalam konteks Mazmur pasal 5, ini sebetulnya berisi tentang doa Daud ketika ia harus berhadapan dengan musuh yang begitu bengis, musuh yang sangat-sangat kejam, musuh yang istilahnya bahkan tidak bermoral. Memang Alkitab tidak memberikan penjelasan secara detail tentang siapa orang yang dimaksudkan di sini, tetapi menurut beberapa para ahli Alkitab, ini menceritakan bagaimana Daud menuliskan Mazmur ini ketika berhadapan dengan musuhnya yang bernama Seba. Yang kisahnya ditulis di dalam 2 Samuel pasal 20. Di mana kita tahu Seba adalah orang yang memberontak kepada Saul. Bahkan di dalam 2 Samuel pasal 20 dikatakan bahwa Seba itu seorang yang dursila. Apa sih dursila itu? Orang yang memiliki perbuatan yang jahat, kelakuan yang begitu buruk dalam kehidupannya. Bahkan di dalam beberapa teks Alkitab bahasa Inggris yang saya temukan, tidak cuma dikatakan dursila tetapi dikatakan bajingan. Sebuah konotasi yang begitu buruk, panggilan atau istilahnya ucapan yang umpatan yang sangat buruk kepada seseorang karena menyamakan orang tersebut dengan seorang penjahat, seorang yang tidak punya kelakuan yang baik seperti begitu. Bahkan Daud sendiri berkata di dalam 2 Samuel pasal 20 bahwa pemberontakan Seba ini jauh lebih berbahaya, jauh lebih mendatangkan celaka yang besar dibandingkan dengan pemberontakan Absalom. Jadi kalau kita bisa melihat di dalam Mazmur pasal 5 ini, kita bisa melihat pada saat itu Daud sedang menghadapi masa-masa yang sulit di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang raja di Israel. Sekali lagi, Mazmur pasal 5 ini ditulis ketika Daud sedang berada di masa-masa yang sulit di dalam hidupnya ketika dia memerintah sebagai raja di kerajaan Israel. Coba kita renungkan sejenak.
Masa-masa yang sulit tidak hanya harus dihadapi oleh orang-orang biasa, tetapi sampai kepada seorang raja pun harus menghadapi masa yang sulit. Masa yang sulit selalu akan dihadapi oleh begitu banyak orang dari suku manapun juga, dari tingkat sosial bagaimanapun juga, pandai atau tidak pandainya seseorang tetap menghadapi masa yang sulit. Dan saya yakin ketika setiap orang menghadapi masa yang sulit, maka mereka akan berusaha untuk mencari jalan keluar atau bisa mengatasi masa sulit itu minimalnya lah seperti itu. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk berjuang bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Dan itu hal yang normal sebetulnya dilakukan oleh begitu banyak orang, mungkin termasuk kita juga. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ketika Daud menghadapi masa yang sulit seperti ini, dia malah menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan dirinya menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Perhatikan, ketika Daud menghadapi masa yang sulit seperti itu, merupakan kesempatan buat Daud untuk bisa menempatkan dirinya dengan benar di hadapan Tuhan. Dia tidak cuma sekedar cari jalan keluar, tetapi dia berusaha di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang besar dalam kehidupannya, dia malah memperhatikan bahwa yang penting baginya adalah menempatkan dirinya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ayat yang terakhir, Daud memahami bahwa ketika seseorang menempatkan dirinya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, meskipun itu di dalam masa yang paling sulit sekalipun, maka berkat Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Maka berkat Tuhan itu yang akan dia nikmati dalam kehidupannya. Coba kita lihat sejenak bagaimana Daud menempatkan dirinya sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan dalam Mazmur pasal 5. Yang pertama saya menemukan Daud itu membangun hubungan yang begitu intim, begitu dekat, begitu erat dengan Tuhan di dalam hidupnya setiap hari ketika dia harus menghadapi masa-masa yang seperti itu. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, dia paham bahwa hal yang paling penting dalam hidupnya adalah membangun hubungan itu semakin dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Setiap pagi Daud datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban syukurnya kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupannya. Orang benar tahu bahwa hidupnya harus membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Daud menunjukkan bahwa dia itu betul-betul taat dengan apa yang Tuhan mau. Di tengah-tengah masa yang begitu susah, begitu sulit, yang Daud inginkan adalah bagaimana dia bisa menunjukkan ketaatannya dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mazmur pasal 5 ayat 7-8, tapi saya mengambil dalam versi Today's English Version, bahasa Inggris, tapi saya bahasa Indonesia kan supaya jauh lebih mudah untuk kita pahami. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, aku bisa datang ke bait-Mu. Aku bisa beribadah di bait kudus-Mu dan tunduk kepadamu dalam kekudusan dan penghormatan. Tuhan, aku punya begitu banyak musuh. Lalu dia berkata, pimpin aku untuk melakukan kehendak-Mu, buat jalan-Mu jelas untuk kuikuti. Menarik sekali ketika Daud berkata, Tuhan, aku punya banyak begitu musuh. Dia tidak langsung berkata, Tuhan, kasih aku jalan keluar. Tuhan, kasih aku pertolongan. Tapi dia berkata begini, pimpin aku untuk melakukan kehendak-Mu, buat jalan-Mu jelas untuk kuikuti. Ketika dia menghadapi masa yang sulit, dia berkata, Tuhan, ajar aku untuk hidup semakin taat dengan Engkau. Ajar aku untuk hidup semakin betul-betul sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Bukan sesuai dengan apa yang aku mau, bukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Daud betul-betul menempatkan dirinya, dia tahu itu bagian penting. Bagaimana dia bisa menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan meskipun dia harus menghadapi masa-masa yang paling sulit dalam kehidupannya. Yang ketiga, saya menemukan Daud lebih fokus menaruh iman percayanya kepada Tuhan dibandingkan dengan fokus yang dia harus hadapinya. Dia lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada masalah yang dihadapinya. Di dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, tapi saya mengambil dalam versi firman Allah yang hidup. Karena tidak ada satupun dari perkataan mereka yang benar, hati mereka penuh kejahatan, saran-saran mereka menjerumuskan orang ke dalam dosa dan kematian. Lidah mereka penuh dengan bujuk rayu untuk mencapai maksud mereka yang jahat. Ya Tuhan, biarlah mereka menanggung akibat kejahatan mereka.
Tangkaplah mereka dengan jerat mereka sendiri, biarlah mereka jatuh tertimpa oleh pelanggaran mereka karena mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang mempercayakan diri kepadamu, biarlah mereka bersukacita. Biarlah mereka bersorak-sorak kegirangan karena Engkau membela mereka. Penuhilah dengan kebahagiaanmu semua orang yang mengasihi Engkau. Menarik sekali. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, tidak mudah loh ketika kita menghadapi masa yang sulit, kita disuruh percaya sama Tuhan sedangkan Tuhan itu tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan itu masalahnya, Pak, seperti begitu. Saya katakan memang untuk percaya sama Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah sebetulnya ketika secara khusus ketika kita diperhadapkan dengan masalah atau masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Tapi Daud tahu seberapa besar masalah yang dia hadapi, yang dia harus pikirkan adalah dia punya Tuhan yang bisa membantu dia, yang bisa menolong dia, yang bisa menyatakan kuasanya secara luar biasa, sehingga dia tidak kehilangan sukacita dalam kehidupannya. Makanya dia berkata begini, tetapi semua orang yang mempercayakan diri kepadamu, biarlah mereka bersukacita. Dengan kata lain, ketika kita mulai fokus dengan masalah yang kita hadapi, sukacita itu hilang. Ketakutan itu muncul. Kekhawatiran itu muncul. Ada beberapa orang WA saya secara pribadi, Pak gimana ini? Nanti programnya pemerintah untuk Surabaya Raya PSBB itu mau dijalankan. Dia mengutarakan kekhawatirannya, ketakutannya dalam hidupnya. Saya katakan tidak perlu takut dan perlu khawatir. Memang masalah begitu besar yang harus kita hadapi. Tidak cuma Anda saja yang harus menghadapi hal yang sulit seperti ini. Begitu banyak orang menghadapi hal yang sulit termasuk banyak orang Kristen juga menghadapi hal yang sulit seperti ini. Tetapi fokus sama Tuhan. Lihat betapa besarnya Tuhan, lihat karya Tuhan yang luar biasa yang pernah kita alami, itu tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita. Meskipun harus diperhadapkan dengan masa yang sulit, fokus sama Tuhan itu sesuatu yang penting yang harus dikerjakan oleh setiap orang benar. Jadi Daud paham meskipun di masa yang begitu sulit dalam hidupnya, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, dia harus lebih mempercayai Tuhan yang mungkin dia tidak bisa lihat saat itu sama seperti kita. Mempercayai dia bahwa dia bisa menolong kita dengan caranya dia, dengan waktunya dia. Itu yang Daud kerjakan. Makanya pada bagian terakhir Daud berkata, kalau kita bisa mengerjakan itu semuanya dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan menyertai kehidupan setiap orang yang benar. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan setiap orang benar. Bahkan di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan dengan jelas, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Sekali lagi, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Istilahnya begini, berkat itu akan pernah bisa lepas dalam kehidupan setiap orang benar. Apapun situasi, kondisi yang terjadi, yang harus dihadapi oleh setiap orang benar, di masa yang paling sulit sekalipun, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, berkat itu ada di atas kepala orang benar. Seharusnya ini membuat kita tidak perlu takut dan khawatir lagi menghadapi masa-masa yang sulit. Asal kita bisa menempatkan diri kita dengan benar di hadapan Tuhan, maka berkat itu tetap ada di atas kepala kita. Menarik sekali, Daud menuliskan sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Nah ini kalimat yang terakhir menarik. Engkau memagari dia siapa orang benar itu dengan anugerahmu seperti perisai. Dengan kata lain, Tuhan menggunakan anugerahnya menjadi pagar dan perisai bagi setiap orang benar. Itu berkat yang luar biasa. Menarik sekali kata anugerah itu bicara tentang pemberian dari atas kepada yang di bawah tanpa melihat apakah yang diberi itu, apa yang menerima itu layak atau tidak. Itu anugerah. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, maka kita bisa memahami bahwa
Meskipun hidup kita tidak layak untuk menerima berkat itu, Tuhan melayakkan kita untuk menerima berkat itu. Nah, menarik sekali ketika saya melihat dalam teks asli Alkitab, saya pikir itu ditulis dalam bahasa Inggris kata grace. Tetapi King James Version menuliskan dengan kata favor karena diambil dari kata ratson yang diartikan sebagai kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti itu. Dan itu yang seharusnya membuat kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu adalah bentuk kebaikan Tuhan. Dan ketika kebaikan itu melimpah dalam kehidupan kita, kita harus rendah hati. Karena semuanya itu diberikan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita baik. Perhatikan kembali, Tuhan menggunakan anugerahnya untuk memagari hidup kita seperti perisai. Ada kata pagar dan perisai begitu. Saya yakin semua orang pasti tahu konsep pagar ya. Sebetulnya keduanya pagar dan perisai itu bicara tentang perlindungan sih. Dua-duanya punya gambar yang sama atau bicara tentang hal yang sama, yaitu tentang perlindungan. Dan saya yakin semua orang pasti tahu dengan yang namanya pagar karena hampir semua rumah itu pasti punya pagarnya. Kalau di tempat kita, maksudnya di kota di mana kita tinggal, di Surabaya ini, kayak di rumah saya, kayak di gereja yang kita miliki, pagar itu hanya cuma ada di depan. Di bagian depan rumah itu dikasih pagar. Tetapi konteks dalam bahasa asli Alkitab, kata pagar itu atar, artinya mengelilingi, gambarnya seperti mahkota begitu. Dikelilingi begitu. Jadi konteks pagar di sini bukan cuma bagian depan saja, tetapi sekeliling kehidupan kita itu dipagari sama Tuhan. Saya teringat almarhum papa saya ketika beliau masih hidup dan kami sudah besar-besar begitu, hampir setiap malam saya, kadang adik saya, kadang kakak saya, kebanyakan sih saya ya, disuruh sama beliau almarhum untuk periksa pagar yang di depan. Ya pagar di gereja ini karena kami tinggal di belakangnya gereja. Beliau selalu berkata, "Nyo, cek kembali pagar gereja." Karena ada 2 pagar yang ada di situ, sampai sekarang ada 2 pagar. Dicek kembali, apakah sudah terkunci atau tidak. Hampir setiap malam. Kalau setelah kami cek, kami balik ke rumah, beliau tanya, "Sudah terkunci semuanya?" "Sudah." "Ya sudah, ayo tidur." Jujur, hampir semua orang seperti itu. Pagar itu memberikan rasa aman dalam kehidupan kita, betul enggak? Kenapa sih orang kasih pagar di rumahnya? Untuk memberikan rasa aman dalam hidup ini. Apalagi kalau sudah malam pasti dicek. Dan itu membuat saya jadi kebiasaan setiap malam saya cek setiap pintu rumah, pagar gereja. Saya kadang cek ulang kembali untuk memastikan semuanya terkunci. Karena kalau sudah terkunci akan memberikan rasa aman. Ada perlindungan dalam kehidupan kita. Berkat perlindungan yang memberikan rasa aman ini sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sedangkan perisai itu konsepnya sama sih, memberikan perlindungan. Tetapi perisai itu tidak sama seperti pagar. Saya belum pernah lihat ada orang keluar masuk atau pergi kemana-mana bawa pagarnya. Gitu. Nggak mungkin lah, pagar itu nancep lah di situ. Tapi kalau perisai itu dipakai oleh prajurit, di mana mereka harus berperang, ditaruh di tangan, untuk apa? Untuk perlindungan dirinya. Entah itu panah yang ditembakkan ke arahnya, entah itu pedang yang dipukulkan ke tubuhnya, entah itu lembing yang hendak ditancapkan ke dalam tubuhnya oleh pihak lawan. Dia akan berusaha menangkis itu dengan perisai. Dengan perisai atau dengan tameng yang ada di tangannya.
Dia harus menggerakkan itu semuanya untuk memberikan perlindungan secara sempurna dalam kehidupannya. Ketika dia harus menghadapi peperangan. Cara kerja perisai itu seperti itu. Kalau pagar cuma ditancapkan, tapi kalau perisai betul-betul dipakai. Ketika saya merenungkan ini, saya berkata, oh ini loh berkat orang benar itu. Perlindungan dari Tuhan pada masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kita, sehingga memberikan rasa aman dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya memberikan rasa aman, memberikan kemampuan buat kita untuk bisa melakukan tindakan-tindakan bijaksana, sehingga kita bisa memaksimalkan berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita, sama seperti perisai. Seperti saya katakan tadi itu, perlindungan itu adalah hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena kita tahu kan bahwa manusia itu sosok makhluk yang sangat terbatas. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Apalagi di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Saya punya kontak dengan beberapa orang yang bekerja secara khusus menghadapi wabah virus ini. Dan seringkali juga saya dapat berita-berita atau surat-surat dari pemerintah untuk mengantisipasi hal seperti ini. Tapi setiap kali saya tanya balik kepada mereka itu semua, orang-orang yang berkompeten di dalamnya, saya tanya kapan wabah ini bisa selesai. Bisa enggak kasih tahu saya kapan nanti selesainya wabah ini? Hampir semua memberikan jawaban, maaf Pak, kami enggak tahu. Butuh perlindungan untuk mengatasi hal ini. Karena apa? Karena mereka tidak tahu sampai kapan ini selesai, itu bentuk keterbatasan. Oleh karena bentuk keterbatasan yang kita miliki, kita selalu butuh yang namanya perlindungan. Makanya ada begitu banyak asuransi yang ditawarkan supaya memberikan perlindungan. Bukti keterbatasan kita tidak punya kemampuan untuk melihat apa yang terjadi di masa depan kita. Apalagi ketika kita harus berhadapan dengan masa-masa yang sulit seperti ini. Banyak orang kehilangan rasa aman. Di masa-masa yang berat seperti ini, banyak orang sudah kehilangan rasa aman dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka tidak menempatkan diri mereka sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Mereka tidak bisa menikmati berkat perlindungan Tuhan di masa-masa yang paling sulit, sehingga tidak hanya memberikan rasa aman dalam hidup mereka, tapi punya kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan bijaksana, sehingga mereka bisa memaksimalkan berkat perlindungan Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Jadi hari ini ada kabar baik buat kita semuanya. Kita belajar dari seorang yang bernama Daud, secara khusus di masa-masa yang sulit. Fokus hidup kita bukan cuma untuk dapatkan berkat itu saja dalam kehidupan kita. Tapi fokus hidup kita adalah bagaimana hidup yang kita jalani itu benar di hadapan Tuhan. Itu bagian penting. Meskipun kita berada di masa-masa yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan kita jalani hidup sebagai orang benar. Dan tadi kita sudah bahas, sama seperti Daud, dia bangun hubungan yang lebih dekat dan intim lagi dengan Tuhan. Dia pakai kesempatan di masa yang sulit ini untuk menjalin hubungannya semakin dekat dan intim dengan Tuhan. Dia juga memakai kesempatan untuk menunjukkan bagaimana dia bisa taat sepenuhnya dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia juga lebih fokus untuk menaruh iman percayanya kepada Tuhan dibandingkan fokus kepada masalah persoalan yang mungkin sulit dan sukar yang harus dihadapi. Dia tetap rendah hati meskipun dia seorang raja. Dia tahu semua yang terjadi itu kebaikan Tuhan. Dan dia akan melihat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupannya sebagai orang benar. Dan kebaikan Tuhan itu, berkat Tuhan itu adalah Tuhan kasih perlindungan dalam kehidupan Daud di masa-masa yang sulit. Sehingga Daud tidak hanya punya rasa aman, memiliki rasa aman, tapi dia punya kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana. Untuk memaksimalkan, untuk bisa menikmati berkat perlindungan, kebaikan perlindungan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupannya. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita sama-sama pujikan, hatiku tenang berada di dekatmu Tuhan.
Kaulah jawaban hidupku Tuhan. Hatiku tenang berada di dekat-Mu. Kenapa? Karena Tuhan pelihara hidup kita. Kita harus bisa menempatkan hidup kita betul-betul sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib dalam hidup kita. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang, Yes. berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dengan-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Katakan pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan, sekali lagi katakan, pertolongan-Mu Tuhan ajaib. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Katakan dengan imanmu, katakan pertolongan-Mu ajaib Tuhan. Begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah
Kami mengucap syukur Tuhan bahwa berkat itu di atas kepala orang benar. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Meskipun kami mungkin di dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini, kami berada di masa-masa yang sulit dalam hidup kami Tuhan. Tapi biarlah itu tidak memudarkan kami untuk kami bersemangat menempatkan hidup kami sebagai orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna, pertolongan-Mu yang ajaib, itu selalu ada dalam kehidupan kami. Amin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan bila kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan kami boleh menikmati berkat-berkat yang luar biasa itu nyata dalam kehidupan kami. Berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, yang bersekutu di dalam setiap rumah-rumah mereka sendiri Tuhan, berkati mereka satu persatu tanpa terkecuali, sama seperti Engkau sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan. Menyerahkan mereka yang mungkin dalam keadaan sakit dalam tubuh, Engkau Yehova Rafa buat mereka, Engkau sanggup menyembuhkan penyakit mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang harus menghadapi kesusahan, kesulitan, entah itu perekonomian atau pekerjaan Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik dengan cara-Mu yang ajaib. Dan kami yakin Tuhan, mereka boleh menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup mereka. Sehingga apa yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan cukupkan. Bahkan mereka tidak pernah berkekurangan, mereka semakin berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati keluarga mereka, persatukan dengan kasih-Mu lebih lagi. Sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan semakin dicurahkan dalam setiap keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa negara kami, memberkati kota kami Surabaya yang meskipun minggu depan ini kami harus menjalani program PSBB Tuhan, tapi kami yakin Engkau sanggup memberkati kota kami. Engkau sanggup memulihkan setiap kami semuanya, sehingga kami tetap boleh bebas untuk melakukan kegiatan kami, ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Memberkati setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Berikan akal budi, hikmat, kebijaksanaan di surga, sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Ajar kami setiap warga negara boleh sadar dan kami boleh mendukung upaya pemerintah sehingga kami boleh melihat, kami boleh mengatasi setiap wabah yang ada karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan kami yakin sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami. Setiap apa yang kami kerjakan lakukan, Tuhan membuatnya berhasil dan berkat Allah melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami yakin ketika kami berpisah satu yang lain dan kami boleh menikmati segala berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.